membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan apa itu keyakinan kelas dan mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, sekarang Bu Guru mau bertanya, siapa yang masih mengingat dengan nilai-nilai bajikan? Siapa yang mau menyebutkan? Apa saja nilai-nilai kebajikan? Sopan santun, terus apa lagi? Gotong royong. Saling menghargai, terus apa lagi? Bergotong royong, terus apa lagi? Mandiri, terus apa lagi? Toleransi. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut nantinya akan berjuang pada keyakinan kelas kita nanti. Nah, sekarang guru akan menjelaskan sedikit apa sih itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai dan prinsip baik yang disepakati antara guru dengan siswa. Nantinya keyakinan kelas tersebut akan memandu kita saat proses pembelajaran. Ya, selanjutnya latar belakang kita membuat kesepakatan kelas yaitu mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid dalam belajar. Sehingga materi yang guru ajarkan kalian dapat tersampaikan dengan baik atau dapat dimengerti oleh kalian dengan selanjutnya tujuan kita membuat keyakinan kelas yang pertama yang tadi mewujudkan kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Guru mau tanya, maukah kalian memiliki kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar? Mau, tentu mau dong ya. Siapa sih yang mau memiliki kelas yang nyaman?
akan berikan sticky note ini. Kalian silakan isi. Nah, sebelum kalian mengisi sticky note ini, kalian diskusikan dulu dengan teman sebangkunya. Kalian ingin kelas yang seperti apa nanti kelas 4? Oke? Bisa dipahami? Bisa. Apa perlu penjelasan kembali? Mengerti? Oke, kalau mengerti, sekarang kalian silakan diskusikan. Adiknya menuliskan di sticky note. Silakan diskusikan dengan temannya. Apa yang ingin kalian, bagaimana yang kalian impikan? Sudah semua selesai menuliskan? Sudah. Ya? Nah, oke, sekarang aku minta ya kalian menempelkan yang apa tulisan yang sudah kalian tulis di sticky note terkait tentang kelas impian ya. Silakan kamu bagian barat. Tempel ya. Oke, tadi kalian sudah menuliskan dan membuat kelas impian dengan teman kalian ya. Nah, sekarang guru akan membacakan pendapat kalian tentang kelas impian yang kalian inginkan. Tapi kalau sudah sama, guru nggak baca lagi ya. Yang pertama, ada menghargai pendapat teman. Kira-kira itu kita masukkan keyakinan kelas atau enggak? Kita masukkan apa enggak? Masukkan apa enggak? Menghargai pendapat teman. Misalnya kalau temannya berpendapat, dia menghargai, tidak mengejek pendapatnya. Bagaimana? Kita jadikan keyakinan kelas atau tidak? Ya, kita jadikan keyakinan kelas. Sekarang guru pindahkan ya. Menghargai pendapat teman. Nah, ini berkaitan dengan nilai saling menghargai. Oke, yang kedua, aku suka kelas bersih dan nyaman. Kelas bersih dan nyaman. Oke, sama ya. Berarti bagaimana? Kalian sepakat nggak menginginkan kelas yang bersih sebagai keyakinan kelas kalian? Nah, berarti apa keyakinan kelasnya? Oke, kita taruh di sini ya. Nanti kita ubah bagaimana keyakinan kelasnya yang pertama. Yang pertama kan saling menghargai. Oke. Yang kedua, kelas yang bersih dan nyaman. Berarti apa? Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Nah, tadi kalian sudah memilih beberapa bagian dari kelas impian untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 keyakinan kelas yang akan kalian buat. Kira-kira kalian sepakat gak dengan keyakinan kelas ini? Nah, sepakat? Kalau sepakat berarti semua warga kelas ini mengikuti keyakinan kelas yang ada. Tidak boleh melanggar. Bagaimana? Kalian sepakat atau tidak? Sepakat. Berjanji untuk mengikuti setiap keyakinan kelas yang ada? Absen 7.
Jangan di sana, guys. Sini sini. Nih. Hijau Jesse di atas Jesse. Ya. Sudah membuat keyakinan kelas, kemudian kalian sudah berpendapat terkait kelas impian yang kalian inginkan. Selanjutnya kita membentuk keyakinan kelas dan menentukan nilai-nilai apa saja yang menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya guru meminta kalian bersepakat atau tidak terkait nilai tersebut, dan yang terakhir adalah menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, sekarang anak-anak kelas 4 sudah memiliki keyakinan kelas. Untuk mengharapkan anak-anak mengikuti ya setiap keyakinan kelas yang ada di kelas. Jangan ada yang melanggar. Kan itu kesepakatan kalian semua. Ya, jadi tidak boleh melanggar. Oke, nah karena ini sudah selesai dalam pembuatan kesepakatan kelas, guru akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, sekali lagi. Guru akhiri dengan selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam dan bahagia. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta staf TU SD Negeri 1 Pancak karena sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Nah, adapun susunan acara pada kegiatan pagi hari ini, yang pertama pembukaan, selanjutnya yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyajian materi dari saya sendiri, yang keempat sesi tanya jawab dan lain-lain, dan yang terakhir kegiatan penutup. Langsung saja sambutan akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya guna menyampaikan beberapa patah-patah serangkaian dengan pengisian diseminasi budaya positif. Jadi sebelum lanjut, iring sareng sami nunas panugrahan dari Desa Ngewidiwase Manjalaran untuk menjalan panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, pada Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini untuk ikut berperan serta untuk mengisi kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak pada pagi hari ini, semoga dapat dijadikan suatu pedoman atau contoh ke depannya bagi guru-guru yang belum mengikuti guru penggerak. Nah, terutama kepada Ibu Alivia Nursapira ya, selaku guru penggerak, di mana pada pagi ini akan membawakan materi yang isinya itu adalah diseminasi tentang budaya positif. Nanti dalam pemaparannya dapat kita simak bersama-sama untuk dijadikan suatu suri teladan agar budaya positif itu bisa dilestarikan dan dikembangkan serta dapat dijadikan satu acuan ke depannya, sehingga Bapak Ibu Guru lebih mudah memahami bagaimana caranya akan mengembangkan
diseminasi budaya positif ini. Nah, selain daripada itu, diharapkan kepada Bapak Ibu guru, terutama Ibu Alivia Nur Sapira sebagai guru penggerak pada hari ini, bisa nanti berbagi tentang nilai-nilai budaya positif itu, cara penggaliannya, cara menerapkannya, dan cara mensosialisasikannya kepada terutamanya siswa, sehingga siswa-siswa kita yang nantinya akan bisa merubah karakter dari karakter yang buruk menjadi karakter yang baik, terutama dalam mata pelajaran P5. Nah, selain daripada itu, terutama bagi guru-guru yang kesehariannya setiap kelas itu pasti ada yang namanya mata pelajaran P5, bagaimana kita menerapkan awal itu tentang nilai-nilai budaya itu, karakternya itu supaya sedikit berubah, dan masukkan tentang nilai-nilai budi pekerti yang pada intinya nilai-nilai budi pekerti itu tentu ada kombinasinya dengan budaya positif itu. Karena dari segi nilai-nilai budaya positif itu, kalau diambil dari penerapan awal dalam pembelajaran itu, sebelum pelajaran dimulai, coba selalu kita awali dengan nilai-nilai positifnya diambil dari materi agama itu, tata susilanya, terutama ini tata susila ya. Kalau menyangkut masalah tata susila, itu adalah perilaku anak dari dia masuk sampai duduk, literasi, sudah itu sebelumnya itu kadang-kadang belum dapat membaca, dia sudah keluar. Nah, tolong ditekankan, pokoknya sebelum pelajaran dimulai, isi dulu sedikit ceramah ya tentang tata susila. Kalau dakwahnya sudahlah diterapkan dalam pelajaran agama. Kalau tata susilanya itu adalah praktiknya, terutama bagaimana dia bisa menghormati seorang guru, berbahasa dengan orang yang lebih besar, dan ada tamu-tamu yang datang atau siapapun datang ke sekolah ini, supaya dia tetap menerapkan nilai positifnya itu adalah mengucapkan salam, baik itu selamat pagi maupun Om Swastiastu ya. Karena kalau dilihat dari pengertian Om Swastiastu itu sebenarnya sangat luas, dapat mendoakan kita bersama-sama semoga selamat atas karunia ide Sang Yang Widi Wasit, sehingga tiap hari kita diberikan itu kepada anak, kita pun jangan sampai tidak membalas ya. Kalau anak sudah mengucapkan Om Swastiastu, kita harus balas, berarti sama-sama mendoakan semoga selamat juga bersama-sama ya. Terkait dengan kegiatan diseminasi pada hari ini tentang nilai budaya positif, itu yang akan materinya lebih banyak dipaparkan oleh guru penggerak. Nanti kita simak bersama-sama ya, bagaimana sih intisari daripada nilai positif itu yang bisa kita transfer nanti kepada anak didik kita ya. Nah, untuk itu dia harapkan kepada Ibu Nur Ali Sapira ini bisa mengembangkan ke depannya dan bisa membagi kepada teman-temannya lain. Jangan punya sendiri tidak dibagi-bagi ya, tapi ada yang tidak perlu dibagi, boleh menjadi milik sendiri. Kalau yang perlu dibagi pengetahuan ya, kalau kamu jangan dibagi, tidak boleh ya. Nah, biar ada sedikit selingan, biar tidak tegang ya. Nanti itu pada pagi hari ini saya ucapkan selamat kepada Ibu Nur Sapira selaku guru penggerak untuk memaparkan materi diseminasi budaya positif ini kepada teman-teman guru
supaya dapat disimak makna dan intisari daripada nilai positif itu. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu guru, staf TU, dan terutama sekali kepada Ibu Nur Safira sebagai guru penggerak. Selamat berjuang, selamat beraktivitas dalam mengembangkan nilai-nilai positif selaku guru penggerak. Dan akhir kata saya akhiri dengan Pramo Sakti. Om Sakti, Sakti, Sakti. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, di sini saya melaksanakan kegiatan ini tujuannya bukan untuk menggurui Bapak Ibu guru, tapi di sini saya ingin berbagi ya terkait pemahaman ataupun ilmu yang saya dapatkan saat mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Nah, sebelum kita berbicara lebih mendalam terkait budaya positif, saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu terkait budaya positif itu seperti apa. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat terkait budaya positif. Ya, silakan Bu Beni. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu nilai, bisa dibilang nilai, keyakinan, ataupun kebiasaan yang mungkin dapat dilaksanakan oleh siswa-siswi di sekolah yang tujuannya tentunya pasti untuk meningkatkan karakter ataupun kompetensi dari peserta didik itu sendiri. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pendapatnya terkait budaya positif. Mungkin dari ada lain lagi dari Bapak Ibu yang ingin mengemukakan pendapatnya terkait budaya positif. Ada yang lain? Oke, ya. Kalau begitu akan saya bahas lagi. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Beniasi bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan ataupun pembiasaan-pembiasaan yang biasanya kita lakukan di sekolah, di mana pembiasaan atau kegiatan tersebut nantinya berpihak kepada murid sehingga dapat mengembangkan kompetensi murid ataupun karakternya sehingga siswa dapat mengembangkan nilai bertanggung jawabnya. Seperti itu. Ya. Nah, budaya positif ini sangat diperlukan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita menerapkan atau mewujudkan budaya positif di sekolah, seharusnya kita sebagai guru harus mampu memahami konsep-konsep inti dari budaya positif itu sendiri ya, yang meliputi disiplin positif, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan kelas ataupun sekolah, serta penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam mewujudkan budaya positif itu, kita tidak dapat berjalan sendiri Bapak Ibu. Kita harus adanya kolaborasi dari seluruh warga sekolah dan harus adanya kerjasama antar warga sekolah sehingga penerapan budaya positif itu dapat berjalan dengan lancar atau dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya, yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah cara bagaimana kita mengontrol diri dan menguasai diri sehingga kita mampu memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai ataupun keyakinan yang kita hargai selama ini. Nah, seseorang yang dapat melaksanakan disiplin positif berarti dia sudah mampu mempertanggungjawabkan segala tindakannya tersebut karena segala tindakan atau perilaku yang mereka lakukan itu berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percayai. Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi ketiga pada siswa, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah, ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka dapat menumbuhkan kesadaran akan tindakan positif tanpa adanya pengaruh dari luar. Jadi mereka itu akan melaksanakan tindakan positif karena ada dukungan dari dalam diri sendiri, bukan adanya pengaruh, entah itu pengaruh dari penghargaan ataupun hukuman. Nanti saya akan lebih lanjut lagi menjelaskan motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu teori motivasi dan teori hukuman dan penghargaan. Yang pertama, teori motivasi itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir adalah kesadaran diri atau motivasi intrinsik. Nah, yang pertama, menghindari hukuman. Orang yang memiliki motivasi ini biasanya berperilaku karena ingin menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan, sehingga mereka juga akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi mereka itu akan berperilaku ataupun bertindak karena mereka ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Selanjutnya yang kedua, mendapatkan penghargaan. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini akan berperilaku ataupun bertindak karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya mereka akan bertanya juga, apa yang saya dapatkan apabila saya melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, jadi mereka itu akan berperilaku atau melaksanakan tindakan karena tujuannya ingin mendapatkan penghargaan ataupun imbalan dari orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, kesadaran diri atau motivasi intrinsik. Biasanya orang-orang yang memiliki motivasi ini, ia akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai ataupun keyakinan yang mereka hargai. Biasanya mereka juga bertanya, akan menjadi orang yang seperti apakah saya apabila saya melakukannya. Jadi mereka akan melakukan tindakan tersebut berdasarkan nilai-nilai kepercayaan yang mereka yakini, bukan karena pengaruh hukuman ataupun penghargaan. Seperti itu. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Kita sebagai guru pasti sudah sering sekali ketika melihat siswa kita bertindak atau melaksanakan tindakan penyimpangan, kita pasti memberikan hukuman ataupun penghargaan apabila mereka mampu berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ternyata Bapak Ibu, hukuman itu memberikan dampak negatif kepada tumbuh kembang anak, karena pemberian hukuman dapat merusak mental anak dan mendorong mereka ke arah identitas gagal. Sebaliknya juga, penghargaan juga bisa dikatakan sebagai hukuman bagi siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Contohnya saja nih, bagi siswa yang mendapat peringkat 1 pasti mendapatkan pujian, kemudian mendapatkan hadiah seperti itu. Nah, itu akan menjadi hukuman bagi siswa yang tidak menjadi peringkat 1 karena mereka, sehingga mental mereka itu menjadi terganggu karena adanya penghargaan tersebut. Jadi semakin down jadinya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan penghargaan bisa menjadi hukuman bagi mereka yang tidak mendapat penghargaan, seperti itu. Nah, setiap penyimpangan yang dilakukan murid pasti kita sebagai guru bertindak kan, entah itu memberikan hukuman atau konsekuensi. Di sini ada beberapa daftar tindakan guru yang dilakukan guru. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dari tindakan tersebut, yang manakah yang termasuk konsekuensi dan hukuman? Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira tindakan guru yang pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Ya Bapak Andre, kenapa bisa dikatakan konsekuensi? Karena tidak diberikan secara langsung. Kalau hukuman itu kan diberikan secara langsung dan baru mencatat itu. Oke. Nah, mungkin ada jawaban lain lagi dari Bapak Ibu. Yang pertama itu konsekuensi atau hukuman. Ya, ada jawaban yang berbeda antara Pak Andre dan Bu Beni ya. Ya, Bu Beni silakan. Menurut saya itu hukuman, karena di sini permasalahan yang dilakukan siswa adalah terlambat ke sekolah itu tidak ada hubungannya dengan mencatat. Jadi
itu menurut saya tidak termasuk konsekuensi karena biasanya kalau konsekuensi itu ada penyelesaian dari permasalahan atau masalah yang dihadapi murid gitu. Jadi mencatat tuh kayaknya nggak berbanding lurus dengan terlambat ke sekolah menurut saya. Baik, terima kasih atas jawaban Bu Beni dan Pak Andre sudah mengemukakan pendapatnya terkait dengan tindakan guru yang pertama. Jadi untuk yang pertama itu adalah hukuman. Ya, kenapa dikatakan hukuman? Karena seperti kata Bu Beni bahwa tidak adanya hubungan antara terlambat sekolah dengan kegiatan menulis. Jadi itu termasuk hukuman. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman? Oke, benar sekali ya. Hukuman. Oke, hukuman. Ya, benar sekali ya, hukuman jawabannya. Selanjutnya yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Ya, benar sekali Bapak Ibu. Ya, hukuman. Selanjutnya yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, benar sekali konsekuensi. Jadi murid itu ketika dia melaksanakan tindakan, maka dia akan menerima akibatnya. Akibatnya apa? Harus mengganti buku yang telah dicoret-coret temannya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, benar sekali konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, hukuman, benar sekali. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ada 2 pendapat konsekuensi dan hukuman. Ya, silakan Bu Beni. Mengapa menjawab itu hukuman? Ya, terima kasih juga sebelumnya kepada Bu Olivia. Kenapa saya menganggap itu konsekuensi? Karena di sana juga seperti yang awal saya bilang ada hubungan antara, karena di sana pelajarannya PJOK olahraga. Jadi kiranya kalau disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk olahraga. Jadi menurut saya itu konsekuensi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang menjawab hukuman? Ya, Bapak Kepala Sekolah, mungkin Bapak punya pendapat. Kalau menurut saya itulah hukuman. Kenapa diberikan lari sekian kali? Karena tadi terlambat. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang bersentuhan dengan fisiknya seseorang. Jadi contoh push up, dia langsung bergerak. Secara nyata kita lihat bahwa dia melakukan kegiatan push up karena kesalahan. Kalau ini karena dia terlambat sekolah atau mengikuti jam pelajaran, diberikanlah hukuman lari. Beda dengan teman yang lain, kalau sudah tepat waktu tidak disuruh lari, nanti kebersamaan lari itu nanti kan ada jam oleh guru olahraga. Pada saat lari ya lari. Karena ini di awal dia diberikan lari keliling lapangan, berarti itu satu hukuman. Intinya hukuman itu adalah bersentuhan dengan fisik siswa. Oke, Bapak Ibu, ternyata ada 2 jawabannya, hukuman dan konsekuensi. Kira-kira yang mana nih? Hukuman apa konsekuensi? Ya, yang benar adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi yang benar karena kegiatan lari itu berkaitan dengan kegiatan olahraga. Jadi harus adanya korelasi ya dari keduanya. Selanjutnya, posisi kontrol guru ya. Posisi kontrol guru menurut Dian Gosek itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah,
Guru yang berperilaku sebagai penghukum itu biasanya berkaitan, posisi guru itu berkaitan memberikan hukuman baik dalam bentuk fisik ataupun verbal kepada siswanya. Selanjutnya yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi guru di sini mengkondisikan atau menciptakan situasi yang tidak nyaman sehingga murid merasa bersalah atas tindakan yang ia lakukan. Selanjutnya, yang ketiga, teman. Nah, di sini teman berarti guru posisinya tidak menyakiti murid, tetapi tetap mengontrol murid dengan melaksanakan pendekatan persuasif kepada siswa. Jadi guru tersebut akan bertindak sebagai temannya, teman dari siswa tersebut, tidak seperti gurunya. Jadi dalam posisi ini kita sebagai teman sebaya jadinya posisi guru terhadap siswa tersebut. Selanjutnya pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Jadi kita sebagai guru mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh murid atau peserta didik kita. Selanjutnya yang terakhir, manajer. Nah, posisi guru pada posisi kontrol manajer ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari solusi dari tindakan kesalahan yang mereka lakukan, kemudian mengambil sisi positif dari tindakan yang mereka lakukan sehingga kedepannya mereka dapat bertindak lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya, anak-anak setiap melaksanakan penyimpangan ataupun kesalahan pasti memiliki alasan, Bapak Ibu. Ya, alasannya itu adalah adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, adapun kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Selanjutnya yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah keinginan. Nah, di sini saya ada kasus kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Salah satu muridnya adalah Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal teman-temannya. Nah, secara paksa. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, jadi dalam kasus ini terdapat beberapa kemungkinan jawaban yang nantinya disampaikan oleh Doni. Mengapa dia bisa mengambil makanan teman-temannya secara paksa ya? Kalau misalnya jawaban Doni adalah, Nah, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang ingin diusahakan Doni adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, jadi Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan makanan, kemudian minum, tempat tinggal dan sebagainya. Ya, jadi itu misalnya jawaban pertama dari Doni, alasannya seperti itu. Kalau ya, silakan Bapak Ibu untuk dinikmati kudapannya. Selanjutnya, yang kedua ya, apabila Doni menjawab bahwa ia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang teman-temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan tersebut kepada ibu guru, otomatis ibu guru kan menghubungi orang tua. Nah, kalau ibu guru sudah menghubungi orang tua, maka orang tuanya itu akan lebih perhatian lagi kepada Doni. Nah, jadi kebutuhan yang ingin diusahakan Doni adalah kebutuhan rasa sayang dan ingin diterima, ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, apabila jawaban Doni karena ia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Selanjutnya, apabila Doni menjawab bahwa ia merasa bosan dengan makanan yang dibawakan oleh ibunya karena itu saja, sehingga ia mencicipi makanan dari teman-temannya semua. Nah, itu berarti Doni berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kebebasan. Selanjutnya yang terakhir, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukan itu karena iseng, jahil kepada teman-temannya, kemudian dia senang melihat ekspresi teman-temannya yang menangis, seperti itu berarti Doni itu
sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh terkait kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi siswa ketika mereka melakukan kesalahan ataupun tindakan penyimpangan. Bapak Ibu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai baik atau prinsip yang disepakati oleh guru dan murid. Ya, jadi peraturan yang dibuat itu berdasarkan digali oleh pendapat-pendapat murid. Jadi siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk mengikuti peraturan tersebut, keyakinan tersebut, karena keyakinan tersebut dibuat oleh murid sendiri. Ya, jadi mereka akan lebih mengikuti atau lebih bersemangat lagi untuk mengikuti peraturan karena itu dibuat dari diri mereka sendiri. Ya, bukan dari gurunya yang bikin, tapi itu berasal dari mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Ya, di sini ada video kegiatan saya dalam membuat keyakinan kelas pada siswa saya, yaitu kelas 4. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mengamati kegiatan yang saya lakukan. yang kalian inginkan. Ya, nanti
Guru akan berikan sticky note ini. Kalian silahkan isi. Nah, sebelum kalian mengisi sticky note ini, kalian diskusikan dulu dengan teman sebangnya. Kalian ingin kelas yang apa nanti kelas 4? Oke? Bisa dipahami? Bisa. Jangan sana lagi, sini. Hijau, Jesse di atas, Jesse. Ya.
ya karena videonya terlalu lama dan suara saya yang sangat cempreng sekali kedengarannya ya. Di sini saya ingin sedikit menceritakan kembali ya kegiatan yang saya lakukan. Jadi saya akan menceritakan sedikit kembali terkait keyakinan kelas yang saya buat dengan murid-murid saya. Jadi sebelumnya saya mengingatkan kembali dulu kepada mereka tentang nilai-nilai kebajikan yang telah saya ajarkan sebelumnya. Kemudian saya memberikan pemahaman terkait keyakinan apa sih itu keyakinan kelas, apa sih tujuan kita membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian kedua, meminta curah pendapat dari murid terkait kelas impian yang mereka inginkan. Nah, dari kelas impian yang mereka inginkan itu akan saya turunkan menjadi keyakinan kelas yang nantinya akan diikuti oleh seluruh warga kelas. Nah, kemudian saya meminta siswa untuk menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat dengan meminta mereka untuk menandatangani ya keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi mereka nantinya kalau melanggar itu saya kasih buktinya bahwa mereka sudah sepakat dengan keyakinan tersebut sehingga mereka seharusnya melaksanakan atau mengikuti keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan yang terakhir itu mengkreasikannya agar mereka lebih tertarik dan lebih termotivasi untuk mengikuti keyakinan kelas dengan mengkreasikan keyakinan kelas dengan cara menempelkan ke kertas origami. Ya, jadi itu adalah sedikit cerita terkait pembuatan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, nanti keyakinan kelas itu nantinya akan adanya korelasi dengan kegiatan restitusi ya. Segitiga restitusi itu apa sih? Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini bukan kegiatan untuk menebus kesalahan tapi memperbaiki dari kesalahan yang mereka lakukan. Nah, terdapat 3 unsur pada kegiatan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi yang ketiga itu nantinya ada hubungannya dengan pembuatan keyakinan kelas dari siswa tersebut. Yang pertama, ketika kita mendapati siswa yang melakukan penyimpangan, kita dapat menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini Bapak Ibu ya. Jadi tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini guru membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini kita menstabilkan atau mencairkan suasana agar mereka nanti bisa berkata jujur terkait tindakan yang mereka lakukan. Nah, di sini guru dapat menggunakan kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi kegiatan menstabilkan identitas ini adalah dengan mencairkan suasana agar anak-anak itu tidak merasa terpojokkan seperti itu. Kita tidak langsung menjudgment mereka, oh kamu ini salah seperti itu. Jadi kita seharusnya menstabilkan identitas dengan mencairkan suasana agar mereka dapat lebih jujur dan lebih terbuka kepada kita terkait tindakan penyimpangan yang mereka lakukan. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini pada tahap ini kita menggali apa sih penyebab mereka, apa sih alasan mereka melaksanakan tindakan tersebut atau melakukan tindakan penyimpangan tersebut. Nah, di sini kita sebagai guru bisa menggunakan kata-kata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan melakukan kegiatan tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi kegiatan memvalidasi tindakan yang salah ini adalah posisi guru menggali apa alasan dari tindakan murid tersebut ya. Jadi kita mencari tahu apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu. Ya, penyebabnya adalah karena adanya kita memfasilitasi murid terkait kebutuhan dasar manusia yang mana yang ingin mereka penuhi sehingga mereka melakukan tindakan tersebut.
Selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinannya. Jadi pada tahap ini kita menanyakan keyakinan terkait tindakan yang ia lakukan dengan keyakinan kelas yang mereka buat sebelumnya. Jadi di sini guru mengaitkan ya tindakan atau kesalahan yang mereka lakukan dengan keyakinan yang telah mereka percayai atau telah mereka sepakat atau keyakinan yang telah mereka sepakati ya. Di sini guru-guru bisa menggunakan kata-kata apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi pada tahap ini kita mengaitkan tindakan atau kesalahan yang mereka lakukan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah mereka percaya atau yakini selama ini. Nah, di sini ada 2 kasus terkait penerapan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, kasus yang pertama, pada hari Jumat, Ibu Fia menerima laporan dari ketua kelas bahwa Yoga bermain bola di dalam kelas dan membuat vas bunga yang ada di kelas itu pecah karena terkena tendangan bola. Nah, mendengar hal tersebut, Bu Fia langsung memanggil Yoga untuk mengonfirmasi tindakan yang ia lakukan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu Fia menggunakan pendekatan segitiga restitusi, di mana langkah-langkahnya itu dengan melaksanakan stabilitas identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini ada dialog saya dengan Yoga terkait dalam langkah menstabilkan identitas. Ini saya menggunakan kata-kata bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah, dan dari kesalahan itu kita dapat belajar agar kedepannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, jadi saya di sini berusaha untuk menstabilkan atau menciptakan suasana yang lebih nyaman kepada murid agar murid mampu terbuka kepada gurunya terkait tindakan yang ia lakukan. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Di sini saya berusaha menggali dengan menanyakan apa yang menjadi alasan atau penyebab ia melakukan tindakan penyimpangan tersebut. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Di sini saya mengaitkannya tindakan kesalahan yang dilakukan Yoga dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati bersama selama ini di kelas di awal semester. Ya, jadi itu adalah tahapan-tahapan saya dalam menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua. Saat jam istirahat kedua, Ibu Fia mendapat laporan dari Pak Nyoman, guru bahasa Bali, bahwa Dila sudah beberapa kali terlambat masuk kelas saat mengikuti pelajaran bahasa Bali. Nah, salah satu teman Dila mengatakan kepada Pak Nyoman bahwa Dila pada jam pelajaran bahasa Bali itu masih di kantin untuk jajan, seperti itu. Jadi setelah mendengar laporan tersebut, Bu Fia mengonfirmasi tindakan yang dilakukan oleh Dila tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini adalah contoh kegiatan saya dalam menerapkan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas. Di sini saya mencairkan suasana dengan memberikan pernyataan bahwa saya memanggil murid tersebut bukan karena saya ingin mencari siapa yang salah ataupun benar, tapi di sini saya ingin mencari solusi dari tindakan yang ia lakukan. Selanjutnya, setiap orang pasti pernah berbuat salah, termasuk saya sendiri sebagai guru pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Di sini saya kembali mencoba menggali alasan-alasan yang mendasari mereka melakukan tindakan penyimpangan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas, yaitu mengaitkan kegiatan atau peristiwa yang mereka lakukan terkait nilai-nilai keyakinan yang mereka sepakati. Kemudian setelah kejadian ini, mereka ingin menjadi murid yang seperti apa ke depannya. Ya. Jadi pada keyakinan kelas ini kita mengkaitkan antara peraturan yang ia langgar atau keyakinan yang ia langgar dengan keyakinan yang telah dibuat. Oke Bapak Ibu, sekian dari penyajian materi saya. Sekarang sudah ada di sesi tanya jawab. Ya, mungkin dari Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan saya yang cukup panjang,
ada pertanyaan yang ingin disampaikan ataupun belum dipahami ya Pak Ibu, saya juga mohon maaf apabila saat menjelaskan terlalu cepat ataupun Bapak Ibu kurang paham terkait apa yang saya sampaikan ya. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ingin bertanya terkait ya, silakan Ibu Beni ya. Iya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin menanyakan terkait kepada Ibu Alivia ya, terkait tentang budaya positif pada poin segitiga restitusi ya. Setelah pemaparan yang telah Ibu jelaskan tadi, dan Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana contoh dari percakapan segitiga restitusi, yang ingin saya tanyakan yaitu apakah kegiatan atau penerapan dari segitiga restitusi itu dalam menangani suatu permasalahan siswa di sekolah sudah dapat berjalan secara efektif menurut Ibu. Kemudian dari kegiatan tersebut apakah ada dampak yang positif untuk diri siswa itu sendiri maupun mungkin bagi siswa-siswa lainnya dan guru-guru di sekolah. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Beni yang pertanyaannya yang sangat luar biasa ya terkait budaya positif. Jadi pertanyaan Bu Beni adalah apakah efektif penerapan segitiga restitusi itu yang kepada murid dan apa dampak dari segitiga restitusi itu terhadap muridnya. Jadi menurut saya efektifkah? Menurut saya kegiatan penerapan pendekatan segitiga restitusi itu efektif ya Bapak Ibu. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saat menyelesaikan masalah kita tidak langsung menjudgment siswa tersebut salah. Kita perlu mengetahui dulu dengan mencairkan suasana sehingga mereka mampu lebih terbuka lagi mengemukakan mengapa mereka bertindak seperti itu. Selanjutnya kita mencoba menggali lagi alasan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Nah pasti tiap orang punya tujuan kan, punya alasan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa memiliki adanya tujuannya. Makanya fungsinya segitiga restitusi itu adalah menggali apa sih yang penyebab mereka melaksanakan atau penyebab mereka melaksanakan tindakan penyelewengan tersebut. Nah, kemudian dari hal itu kita dapat menuntun siswa untuk memberikan solusi dari kesalahan yang mereka lakukan ya. Jadi kita ini menuntun siswa untuk mencari solusi dari tindakan kesalahan yang mereka lakukan sehingga nantinya itu menjadikan mereka menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan ya. Jadi dampaknya itu adalah meningkatkan karakter siswa karena mereka sudah mampu bertanggung jawab secara mandiri untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka lakukan ya. Caranya itu yang menuntun siswa untuk mencari solusi atas tindakan yang telah mereka lakukan. Mungkin seperti itu pendapat dari saya, Ibu Beni. Mungkin bisa diterima atau oke. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Ina. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan sedikit kepada Bu Alivia, apakah untuk kesehariannya seorang guru itu tidak boleh memberikan penghargaan kepada muridnya? Ya, siapa tahu muridnya bertanggung jawab atau melakukan suatu perbuatan yang baik itu misalnya di mata gurunya. Apakah bisa kita memberikan penghargaan? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sekali Bu Ina. Apakah kita sebagai guru tidak boleh memberikan penghargaan? Bapak Ibu, sudah saya katakan tadi bahwa kita boleh memberikan penghargaan, tapi kadang penghargaan itu menjadi hukuman bagi siswa yang tidak mendapatkan atau tidak berperilaku sesuai yang kita inginkan. Contohnya yang tadi yang saya sampaikan bahwa
siswa yang mendapat peringkat pertama mendapat hadiah 10 buku, ya seperti itu. Jadi itu akan menjadi hukuman bagi siswa yang tidak mendapatkan. Tapi menurut saya penghargaan itu juga ada dampak negatifnya Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu akan melaksanakan misalnya nih peraturan bagi siswa yang berpakaian rapi atau rajin menyapu akan diberikan penghargaan seperti itu. Nah jadi menurut saya bahwa mereka itu akan melaksanakan tindakan positif itu karena adanya imbalan seperti itu ya. Karena adanya imbalan. Jadi mereka kalau nggak ada imbalan tersebut, jadinya mereka malas-malasan. Jadi mereka hanya bergantung dengan imbalan tersebut. Jadi menurut saya penghargaan itu kurang efektif maksud saya kalau dalam hal mendisiplinkan siswa, karena mereka akan bertindak atau berperilaku karena mereka tujuannya ingin mendapat imbalan, bukan dari adanya kesadaran dari diri mereka sendiri. Mungkin itu pendapat dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu memiliki pendapat yang berbeda. Ya, mungkin boleh memberikan penghargaan, tapi jangan saat memberikan untuk mendisiplinkan anak jangan memberikan penghargaan seperti mungkin karena mereka akan terus bergantung. Kalau nggak ada penghargaan mereka akan malas-malasan, misalnya piket seperti itu, akan malas-malasan mengerjakan tugas. Kalau soalnya ada juga kasus seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak itu akan mau antri kalau diberikan reward. Ketika guru lain yang memimpin pembelajaran itu dan nggak memberikan reward, maka mereka akan kocar-kacir gitu, nggak mengikuti arahan yang disampaikan guru. Jadi mereka itu hanya bergantung bisa tertib karena adanya reward. Jadi menurut saya kurang efektif untuk bisa mendisiplinkan siswa seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oke ya. Nah, selanjutnya saya akan berikan Bapak Ibu kuisis ya terkait dari materi yang saya sampaikan. Jadi saya akan mengirimkan link kuisis ya Bapak Ibu, nanti bisa kirimkan di link grup. Untuk mengetahui, ya, ini saya kirimkan dulu. Sudah saya kirimkan ya Bapak Ibu, silakan klik link yang saya bagikan di grup sekolah. Ya silakan Bapak Ibu klik linknya pada grup sekolah. Ya. Sudah baru Ibu Beniasih sama Bu Lina. Ya. Iya Mang, buka di handphone udah Bu Guru, udah saya kirimkan. Ingat-ingat saya sebagai Bu Guru. Oke, baru 4 orang. Itu dah. Apakah sudah semua? Belum, baru 4 ya, 4 orang. Oke, sudah. Ya isinya. Ini 14.016. Ya, gabung ya. Oke, isi namamu. Sudah bisa masuk Bapak Ibu? Oke, ya. Sekarang saya mulai nih. Udah. Bapak silakan bergabung kembali.
Bu Hina memimpin. Waktunya tinggal 2 menit ya Bapak Ibu. Sudah. Oke, sudah ya Bapak Ibu, saya hentikan dulu ini. Oke, jadi kita tunggu siapa juaranya? Ya. Ya, juara pertamanya Ibu Hina, kedua Pak Andre, dan yang ketiga Ibu Leni. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi skornya itu paling tinggi 8 ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah bersedia untuk hadir pada kegiatan ini, kemudian mengikuti serangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita berada di penghujung kegiatan, yaitu terkait refleksi ya. Tadi saya sudah sampaikan terkait budaya positif. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti atau mendengarkan penjelasan saya terkait budaya positif, nah kira-kira pemikiran apa yang berubah setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini? Kemudian yang kedua, rencana apa yang akan dilakukan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, silakan Bapak Ibu yang bersedia ingin merefleksi pada pembelajaran hari ini, pada kegiatan pada hari ini. Ya, siapa? Ya. Oh, nih. Ya, Bu Wina. Refleksi yang bisa saya sampaikan setelah mengikuti penjelasan Mbak Alivia dari awal, yaitu adanya tambahan ilmu ya dari siswa yang mestinya tidak harus diberikan penghargaan, tidak selalu. Karena jika sering diberikan penghargaan, maka siswa itu akan merasa malas mengikuti, atau jika gurunya pas tidak hadir di kelas, dihadiri di kelas itu oleh guru yang lain, sehingga anak-anak akan merasa kurang seru atau kurang greget ya mengikuti arahan instruksi dari guru yang bukan wali kelasnya. Kemudian selain itu
adanya seorang guru itu harus menjadi manajer. Jadi tidak hanya sebagai guru yang memberikan hukuman, dan tidak hanya guru itu menyalahkan siswanya dari satu titik pandang dari seorang guru saja. Sekian dari saya, mungkin Bu Alivia bisa menambahkan lagi atau teman yang lainnya. Baik, terima kasih, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bu Wina terkait refleksi hari ini. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Eni. Berdiri aja ya. Terima kasih kesempatan kepada Ibu Alivia. Adapun refleksi yang dapat saya sampaikan, yang pertama, pemikiran apa sih yang berubah setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, bahwa sama halnya dengan Ibu Wina, bahwa kita ada baiknya tidak memberikan suatu hukuman maupun penghargaan kepada murid atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Mungkin ada alternatif lain yang nantinya dapat setidaknya harus dapat menumbuhkan kesadaran dari peserta didik itu sendiri, ya, baik apapun itu, hal-hal apapun itu yang notabene itu dapat membantu atau memberikan motivasi intrinsik dari murid itu. Kemudian pengetahuan yang lebih mendalam mengenai apa itu hukuman dan konsekuensi, gitu ya, bagaimana cara memberikan lebih baik memberikan konsekuensi, memberikan pemahaman kepada murid tentang konsekuensi daripada memberikan hukuman. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai yang sangat menarik mengenai teori motivasi, yaitu ternyata setiap murid itu melakukan suatu tindakan pasti ada dasarnya. Apapun itu, kita sebagai guru wajibnya dapat menganalisis terlebih dahulu kebutuhan dasar apa yang diperlukan murid. Nah, setelah itu mungkin rencana yang dapat saya lakukan ke depannya setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini, menerapkan dari kegiatan segitiga restitusi yang konsisten, dan semoga dari kegiatan tersebut diharapkan nantinya peserta didik dapat memiliki suatu atau mengalami memperoleh suatu kesadaran diri sehingga nantinya menumbuhkan karakteristik dari siswa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas refleksi yang disampaikan oleh Bu Beniasih, luar biasa sekali ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dapat saya simpulkan dari kegiatan pagi hari ini bahwa kita sebagai guru berkewajiban untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, khususnya nantinya kegiatan itu berpihak pada murid sehingga nantinya murid dapat mengembangkan karakternya menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih merdeka, bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan pada dirinya sendiri. Nah, karena kita kegiatan pada pagi hari ini menurut saya sudah cukup ya Bapak Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru dan staf TU karena sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi ada kesalahan dari saya, entah itu ucapan atau perkataan saya yang kurang berkenan ataupun kurang dipahami, mohon dimaafkan. Ya Bapak Ibu, saya tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Salam bahagia. Salam.